pagi, Bu Eli. Selamat pagi, baik Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Semoga sehat selalu ya di tengah keterbatasan kita saat ini. Saya berharap semoga semuanya sehat. Baik, saya akan mulai kegiatan pagi hari ini. Hari ini pertemuan orang tua kelompok B TK Santa Maria Banyuwangi. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, nanti yang pertama ada doa pembukaan, kemudian pengantar dari guru kelas, kemudian sambutan dari kepala sekolah, kemudian penjelasan tentang laporan kegiatan peserta didik semester 1, dan yang kelima adalah informasi, yang lain-lain, dan terakhir adalah doa penutup. Baik, kita akan buka kegiatan pagi hari ini secara Katolik. Saya minta tolong Bu Ratna untuk membantu memimpin doa pembukaan. Silakan Bu Ratna. Oke, terima kasih Bu Eli. Selamat pagi Mama dan Papa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu. Kami dapat berjumpa dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan Yesus, berkatilah pertemuan kami pada hari ini, dari awal hingga akhir acara nanti. Semoga pertemuan kami membawa berkat bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Eli. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, pengantar dari saya. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk satu semester ini. Saya bersyukur di kelas kami, di kelas kita, kelompok B ini, Mama dan Papanya semua mendukung kegiatan belajar dari rumah. Mau tidak mau, memang kita harus mau untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah, sehubungan dengan adanya pandemi virus 19, COVID-19 ini. Jadi kita memang harus benar-benar berhati-hati ya, apalagi untuk anak-anak. Untuk diri kita sendiri saja kita sangat maksudnya berhati-hati, was-was dan lain-lain, apalagi dengan anak-anak. Oleh karena itu, selain memang kita mengikuti program dari pemerintah, yang memang mengharuskan pada saat ini apabila zona masih zona merah dan zona orange itu memang harus dilakukan pembelajarannya di rumah. Jadi memang tidak boleh ada tatap muka. Oleh karena itu, dukungan dari wali murid itu sangat-sangat diperlukan. Saya sangat mengapresiasi wali murid kelompok B ketika anak-anak mengikuti kegiatan Zoom, mama papanya ada yang mendampingi di sebelahnya, ya ampun luar biasa, ikut bangun pagi mama papanya. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kerjasama, dukungan, kesabaran, menyisihkan sebagian waktunya, ikhlas untuk mengikuti dan semuanya saya sangat-sangat bersyukur untuk satu semester ini. Saya di awal sebenarnya kegiatan belajar dari rumah tidak mengira kalau maksudnya bisa selesai dalam satu semester kegiatan. Bayangkan 6 bulan anak-anak di rumah belajar dari rumah selama 6 bulan. Saya merasa kok awalnya pesimis ya, tapi bagaimanapun kita harus tetap berjalan. Jadi ya sambil kita bongkar susun jadwal lagi. Seperti itu, jadi kegiatan ini sampai di akhir semester 1.
Terima kasih ya Mama dan Papa semuanya. Saya sangat bangga dengan orang tua kelompok B. Selanjutnya saya akan mereview kegiatan anak-anak selama 1 semester ini. Di bulan Juli ada kegiatan orientasi anak-anak pertama kali ya untuk kegiatan di kelompok B ini. Kemudian pada bulan Agustus kegiatan tematik RPPH semester 1 sudah berjalan dan waktu itu kita ada tatap muka calistung. Kemudian di susteran kalau tidak salah ini ya, bagi orang tua yang mengizinkan saja pada saat itu karena zona di Banyuwangi waktu itu masih kuning ya, zonanya masih kuning. Kemudian di bulan September karena zona sudah mulai orange dan memerah, maka kegiatan tematik tetap berjalan dan semua kegiatan 17 minggu diserahkan pada waktu itu. Dan kami pada akhirnya karena pasti untuk calistung yang memang kita ini sangat sulit ya, kita ada kegiatan membaca melalui WA Group. Jadi waktu itu kita menyelesaikan membacanya dari Babi Bu Bebo sampai Sasi Suseso sampai suku kata ya Ma tanpa akhiran waktu itu melalui WA Group. Setelah setelah membaca ini selesai dan hampir 90% anak-anak ini selesai membaca, maka saya lanjutkan di bulan Oktober itu ada kegiatan IMLA dan kegiatan tematiknya tetap berjalan. Kemudian IMLA memang kemarin terakhir kalau tidak salah huruf S ya, UPGRST, antara S sampai T kalau tidak salah. Kemudian saya lihat ketika anak-anak yang sudah berjalan ini sudah mulai stabil, maka saya membuat kegiatan tambahan belajar yang dibimbing dengan Bu Ratna. Ini adalah untuk anak-anak yang sama sekali waktu itu tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom karena yang ada beberapa keterbatasan dan memang mungkin orang tuanya yang memang agak susah menyisihkan waktu. Jadi saya berikan tambahan kegiatan belajar juga untuk calistungnya yang memang belum selesai untuk targetnya semester 1. Kemudian di bulan November sama masih melanjutkan di kegiatan Oktober, jadi kegiatan tematik dan kegiatan tambahan bersama Bu Ratna, IMLA juga masih berjalan. Kemudian di bulan Desember setelah kegiatan tematik ini selesai, maka saya memang berinisiatif, saya sama Bu Ratna, untuk memberikan materi keterampilan hidup seperti yang memang itu membutuhkan pembiasaan setiap hari. Kemarin karena masih berjalan 2 minggu untuk memberikan sisa waktu ini tadi, memang saya untuk membersihkan tempat tidur minggu pertama dan yang minggu kedua adalah merapikan rak sepatu. Diharapkan memang pembiasaan itu terjadi setiap hari, tidak hanya ketika kami memberikan tugas saja. Pembiasaan itu nantinya juga akan bermanfaat untuk anak-anak ketika besar nanti. Desember saya off dari kegiatan minggu ini saja ya Maya, minggu terakhir ini karena memang ada satu dan lain hal yang membuat saya dan Bu Ratna itu tidak bisa kegiatan Zoom untuk minggu ini. Baik, untuk review kegiatan selesai, maka untuk kegiatan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah. Sebentar, untuk yang belum di-mute, saya mute dulu ya. Baik, mungkin untuk mama-mama yang kurang jelas nantinya, saya akan berikan nanti setelah kegiatan pertemuan orang tua ini selesai. Jadi untuk sementara kita menggunakan sarana yang ada dulu ya, Ma. Kalau memang ingin lebih jelas bisa pakai headset. Kalau tidak ya tidak apa-apa, nanti saya akan upload di YouTube-nya TKK dan saya berikan di grup.
Maaf Bu Eli, suaranya tidak muncul, suaranya suster Bu Eli. Gak mau nih memang. Ini soto. Gak mau nih, Tidak ada suaranya, Beli. Mohon bisa diulang. Belum sama sekali ya. Saya ganti program dulu ya. Saya lewat program lain dulu ya. Sebentar, saya coba dulu. Di depannya BRI. Yang orang gereja. Apakah suaranya terdengar? Kecil sekali Bu Eli. Kenapa? Kecil. Oh ya, ini sudah saya maksimalkan volume. Iya, papanya Kinar. Kalau Bu Eli jelas, tapi yang Suster Ines sama sekali tidak terdengar. Oh baik ya, sebentar ya Pak ya. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid TK Santa Maria Banyuwangi. Selamat jumpa lewat pertemuan online ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan limpah terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama 1 semester ini. Dan kami merasakan bahwa kerjasama yang selama ini sudah terjalin sungguh-sungguh sangat baik tentu untuk kemajuan belajar putra-putri kita. Kami juga mengucapkan limpah terima kasih atas peran serta Bapak Ibu sebagai orang tua atas seluruh kelancaran baik itu dalam proses belajar mengajar maupun dalam administrasi sekolah. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Semoga kelahiran Yesus sungguh-sungguh membawa sukacita dan damai bagi kita semua. Dan juga selamat Tahun Baru, semoga penuh harapan dan Tuhan berkenan memberikan begitu banyak berkat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk program semester 2 yang akan kita mulai bulan Januari ke depan, karena situasi yang masih belum aman dari COVID-19 dan menurut berita ada serangan COVID kedua yang lebih membahayakan, maka pemerintah belum memberi izin untuk pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, kemungkinan besar untuk semester 2 nanti kita masih menggunakan pembelajaran sistem virtual. Untuk para bapak dan ibu, tetap jaga kesehatan. Apalagi saat ini orang mengalami kejenuhan karena keterbatasan aktivitasnya. Namun kita tetap harus sadar bahwa bahaya mengincar kita setiap saat. COVID ini sudah banyak memakan korban, baik karena virus, himpitan ekonomi, dan juga banyak anak-anak yang menjadi frustasi dalam belajar dan jadi korban kekerasan orang tua. Oleh karena itu, kita tetap bersabar
Sayangilah keluarga dan berdoa agar pemerintah dapat segera mampu mengatasi pandemi ini. Salam sehat, tetap perhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini kami ingin menginformasikan kepada Anda semua bahwa mulai semester kedua besok, Ibu Panca akan mutasi ke SDK Santa Maria Banyuwangi karena ijazahnya linier untuk SD. Untuk itu kelompok A1 akan dibimbing oleh Ibu Ratna. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Baik, saya akan lanjutkan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai di akhir sesi, saya akan membuka sesi untuk tanya jawab. Saya akan lanjutkan dulu. Baik, untuk selanjutnya ini tentang laporan kegiatan peserta didik yang biasa orang tua mengenalnya dengan raport ya. Nanti, maaf sebentar ya. Baik, seperti mungkin sudah ada yang pernah dijelaskan sebelumnya, istilah di dalam rapot nantinya itu ada istilah belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Apabila itu disimbolkan, maka sama dengan bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4. Untuk belum berkembang itu sama dengan bintang 1. Untuk mulai berkembang bintang 2. Berkembang sesuai harapan itu bintang 3, dan berkembang sangat baik bintang 4. Karena ini kegiatan belajar dari rumah, maka murni yang kami nilai adalah kegiatan anak-anak yang dikerjakan yang di rumah. Apabila nanti ada yang memang salah satu kompetensi dasarnya itu yang memang belum sampai di berkembang sangat baik, tidak apa-apa, wajar. Karena ada juga yang belum mungkin tidak selalu mengumpulkan tugas. Kemudian mungkin juga ketika tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom. Karena untuk kegiatan Zoom yang kami nilai itu adalah sikap-sikapnya. Jadi sikap sabar, kemudian sikap dia mau menghargai temannya dengan cara ketika temannya berbicara, dia tidak membunyikan mikrofonnya. Ya contoh-contoh seperti itu bisa dinilai ketika kegiatan Zoom. Namun untuk kegiatan KD, pengetahuan dan keterampilan, itu sudah pasti yang kami nilai dari tugasnya anak-anak yang setiap minggu Mama upload melalui Google Form. Jadi jangan merasa loh KD-nya anak saya kok cuman sedikit ya, karena sedikit mungkin karena jarang mengumpulkan tugas ya Ma, jadi KD yang saya nilai pada saat itu tidak tercapai atau belum tercapai. Seperti itu, ini memang salah satu kendala ketika kita belajar dari rumah, ketika orang tua belum bisa untuk memantau, belum bisa membantu untuk memantau, ya akhirnya akan seperti ini memang. Apa ya maksudnya ini, ketika orang tua terus memantau dengan teratur, sudah mengerjakan tugas atau belum, dukungan wali murid itu penuh, pasti nilainya kalau belajar dari rumah itu sudah pasti akan berkembang sangat baik.
Karena di situ ada kolaborasi antara anak dan orang tua, begitu. Apabila ada nilai di bawahnya itu, saya percaya itu adalah pekerjaan anak-anak, kemudian juga mungkin orang tuanya melatih anak-anak supaya mandiri. Jadi sudahlah kamu kerjakan, yang penting kamu kerjakan, mama tinggal bantu upload. Itu adalah murni nilai anak. Jadi nanti yang tahu nilainya itu adalah dari orang tua sendiri, dari mama sendiri. Begitu. Ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam LKPD, di dalam rapot nantinya. Kemudian ini adalah kita lanjut ke pengumuman ya Ma, ke informasi lain-lain. Tanggal 18 Desember itu adalah penerimaan rapot. Kemudian biasanya tanggal 19 Desember ini ada pengembalian rapot. Daripada nanti bolak-balik ya Ma, karena situasi seperti ini. Jadi silakan rapotnya disimpan dulu, nanti dikembalikan di bulan Januari ketika anak-anak sudah masuk dan mengambil kegiatan untuk RPPH yang 17 minggu di semester 2 ya. Jadi hari ini adalah penerimaan rapot secara virtual, kemudian nanti jam 10 bisa diambil ya. Kemudian tanggal ini kok 18 Desember ya. Tanggal 19 Desember sampai sebentar ya Mama. Kok suaranya nggak dengar? Dengar tadi. Sebentar ya Mas, sebentar saja, sebentar. Nah ini nggak dengar. Nah baik, saya lanjutkan. Tanggal 19 Desember sampai dengan 3 Januari itu adalah libur Natal dan Tahun Baru. Silakan dimanfaatkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya Ma. Baik, kemudian tanggal 4 Januari anak-anak kegiatannya aktif kembali. Karena ini masih minggu-minggu pertama anak-anak masuk semester 2, maka nanti kegiatannya masih berkutat dengan keterampilan hidup anak-anak seperti biasa. Jadi belum masuk ke materi RPPH ya Ma. Kemudian tanggal 11 Januari itu di jadwal kalender akademik kami itu RPPH minggu pertama semester 2 akan dimulai. Jadi nanti kita akan memulai aktivitas kita kembali seperti satu semester yang telah lalu. Baik, kemudian untuk informasi selanjutnya, ketika menghitung absen kemarin, saya sangat kaget ya. Ternyata ada beberapa anak yang absennya itu penuh, daftar hadirnya itu penuh. Jadi dia selalu hadir baik di Zoom atau di Calistung ya. Ketika kita ada kegiatan tambahan, saya mengapresiasi kepada 4 anak yang hadir, daftar hadirnya penuh. Yang pertama Abel, yang kedua Airin, yang ketiga Gerard, dan yang terakhir adalah Arthur. Kemudian saya juga mengapresiasi 1 anak yang tugasnya itu selalu dikerjakan dengan maksimal, yaitu Christopher. Terima kasih untuk orang tuanya yang sudah mendukung ya. Untuk anak-anak ini tadi, Abel, Airin, Gerard, Arthur, dan Christopher, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Kemudian kesehatannya juga terjaga ya. Otomatis ketika dia bisa mengikuti kegiatan kita, kegiatan di kelas, maka pasti anaknya sedang sehat ya. Baik, kemudian ini pengumuman tambahan untuk nama-nama anak berikut ini. Mohon datang ke sekolah pukul 10. Ada Tasya, Benaya, Tania, Gerard, Selin, dan Nafiri. Ada hadiah Natal dari sekolah untuk anak-anak. Untuk Tasya, Benaya, Tania, Gerard, Selin, dan Nafiri. Mungkin bagi orang tua yang was-was untuk membawa anaknya, boleh diwakilkan oleh orang tuanya. Kami mengizinkan. Selanjutnya untuk pengumuman ketiga, bagi nama-nama orang tua berikut ini mohon datang ke sekolah nanti jam 10. Ada Tasya, Benaya,
Tania, Gerard, Selin, Nafiri, dan Sender. Ini nanti orang tuanya yang dimohon hadir ya Ma, jam 10 pagi nanti. Kemudian sesuai dengan pengumuman dari suster kepala tadi waktu sambutan, bahwa mulai semester 2 Ibu Ratna akan mendampingi kelompok A1. Jadi nanti di kelompok B hanya ada saya seorang. Hanya ada saya sendiri dan nanti akan diatur ulang kembali kegiatan anak-anak dengan menyesuaikan jamnya yang ada. Jadi kita sesuaikan bersama ya Ma. Sekali lagi saya dan Bu Ratna mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat. Kalau sekarang yang diharapkan kesehatan ya Maya, pasti semoga kita semuanya selalu sehat dan kita semua diberikan rezeki yang cukup untuk 1 tahun ke depan. Harapannya itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin sebelum doa penutup, saya bisa membuka sesi tanya jawab. Bagi Mama yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Saya akan panggil namanya, nanti bisa dibuka mute-nya. Silakan Mama, mungkin ada yang mau bertanya. Atau Papa, dari tadi kok saya diskriminasi ya, Mama terus papanya tidak disebut. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau apapun itu, silakan mumpung kita ketemu. Karena nanti ketika penerimaan rapot, diusahakan tidak ada tanya jawab ya Ma, karena orang tua datang bergantian supaya tidak lama nanti, kasihan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas bisa minta jempolnya, Mama. Oke, baik, terima kasih. Maka akan saya lanjutkan dengan doa penutup ya, Mama. Silakan Bu Ratna, saya minta tolong untuk yang terakhir di kelas kita. Oh ya, sebelum doa penutup, mohon Bu Ratna memberikan salam perpisahan kepada orang tua kelompok B. Nanti tetap saya minta tolong ya Bu Ratna, kalau ada apa-apa ya Bu Ratna. Siap, siap Bu Eli, siap. Terima kasih Bu Eli. Buat Mama Papa, saya juga terima kasih karena saya lihat itu kerja sama wali murid itu oke. Jadi perkembangan anak juga mulai berkembang karena kerjasama antara guru dan wali murid. Sebenarnya saya berat ya, karena saya sudah sama anak B itu sudah mulai kenal ya. Tapi karena memang sesuatu yang harus kita pisah kelas ya Bu Eli ya. Ya, pisah kelas. Bukan pisah sekolah, tapi pisah kelas ya. Jadi saya bisa ketemu sama anak-anak ya. Tapi itu untuk kebaikan kita semua. Tapi saya terima kasih kepada Bu Eli, partner saya yang oke, yang saling paham karakter sama yang lain untuk kerjasama buat bagaimana mencapai anak-anak itu bisa bahagia dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Saya minta maaf bila ada sikap saya, perkataan saya tidak berkenan, saya minta maaf. Sudah Beli, terima kasih. Aduh, ya terima kasih ya Bu Ratna ya. Kemarin waktu memang ini apa ya Ma, kemarin waktu baru diberitahu oleh suster kepala itu memang belum terasa semendal ya Ma, saya itu ya Ma, kita masih berhahaha dan lain-lain. Tetapi ketika mulai suster tadi saya melihat di sambutannya suster mendengarkan, kemudian di kegiatan sekarang ini, Zoom ini rasanya hati saya ini semendal, Ma. Jadi paruh jiwa saya pergi. Tapi nanti kita akan atur ulang kembali waktunya. Semoga nantinya memang bila kelompok B masih memerlukan bantuannya Bu Ratna, kan ya kita kan banyak ya pesertanya ya Bu Ratna. Nanti kita akan tetap saling membantu, saling bahu-membahu.
Baik, kita akan tutup. Bila tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan doa. Silahkan Bu Ratna untuk memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Mari Papa Mama kita berdoa, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas anugerah dan berkat-Mu sehingga pertemuan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah para orang tua, putra-putri kami agar selalu sehat dan bahagia. Kami juga berdoa untuk TK Santa Maria agar selalu menjadi perpanjangan berkat di kota Banyuwangi kami yang tercinta. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Eli. Monggo. Baik, terima kasih Bu Ratna. Baik Mama Papa sekalian, Papa dan Mama, doa penutup adalah rangkaian ya, yang terakhir dari rangkaian kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini, kegiatan penerimaan rapot secara virtual, mungkin lebih ke parent meeting mungkin ya, bukan penerimaan rapot ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan lanjutkan nanti di semester 2. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Saya harap semuanya, Bapak Ibu semuanya selalu, karena kesehatan sangat berharga ya, jadi saya selalu kalau berdoa itu semoga selalu sehat begitu. Mungkin sebelum saya akhiri, saya akan mengambil gambarnya dulu untuk bukti fisik ya Maya. Jadi saya ambil gambarnya dulu. Biasanya anak-anak, ayo kita foto, langsung matching di depan kamera. Baik, saya ambil gambarnya dulu. 1, 2, 3. Oh sebentar, mamanya Gerard baru masuk. 1, 2, 3. Baik, sebentar ya. Baik, Mama, salam untuk keluarga di rumah, untuk Mama ya salam untuk papanya, untuk anak-anak. Kalau Papa salam buat mamanya dan anak-anak juga. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Kita ketemu nanti pukul 10. Oh iya, untuk yang minta PDF, silakan WA pribadi saya ya, nanti saya akan kirimkan melalui PDF ya. Untuk anak-anak yang sudah disebutkan namanya tadi dan orang tua yang sudah disebutkan namanya tadi, dimohon hadir nanti jam 10. Baik, terima kasih Mama dan Papa untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu Ratna.